Coba deh bayangin, gurun pasir yang gersang dan tandus tiba-tiba berubah jadi hutan yang rimbun dan hijau. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah ide geoengineering yang jujur aja kedengarannya gila. Sebuah rencana buat mengubah gurun-gurun terbesar di dunia jadi mesin penyerap karbon raksasa. Pertanyaan utamanya ya ini, apa kita beneran bisa gitu mengubah gurun Sahara jadi hutan penyedot karbon buat menyelamatkan bumi? Kedengarannya emang kayak fiksi ilmiah ya, mustahil banget. Tapi, ayo kita coba bedah ide radikal ini lebih dalam. Ide ini tuh bukan iseng-iseng muncul. Ini lahir dari sebuah kesadaran yang agak mengkhawatirkan. Solusi iklim yang kita punya sekarang mungkin aja terlalu lambat. Kita butuh sesuatu yang benar-benar beda. Sesuatu yang bisa ngebalap laju emisi kita yang makin kencang. Kunci dari semua strategi ini cuma satu kata, kecepatan. Kita nggak lagi ngomongin perbaikan kecil-kecilan, ini soal pertumbuhan eksponensial. Bayangin, bukan lagi nanem satu pohon per hari, tapi hari ini 2, besok 4, lusa 8, dan seterusnya. Nah, kecepatan macam itulah yang katanya kita butuhkan. Nah, buat ngejar kecepatan segila itu, alat-alat yang dipakai juga benar-benar di luar nalar. Bahkan, jujur aja, mungkin kedengarannya salah. Pilihan pertama yang bikin kaget itu tanamannya. Lupain deh tanaman-tanaman asli yang tumbuhnya pelan. Rencana ini justru mau pakai penjahat di dunia tanaman, gulma invasif kayak kudzu dan mata lele. Kenapa? Ya karena mereka tumbuhnya kayak monster. Pertumbuhan mereka yang meledak-ledak itu bisa menghijaukan area super luas cuma dalam hitungan dekade, bukan nunggu berabad-abad. Kejutan kedua ada di teknologinya. Bukannya pakai pabrik desalinasi raksasa yang super mahal dan rumit, rencana ini malah pakai sesuatu yang jauh lebih simpel. Desalinasi tenaga surya. Teknologinya murah banget, bahkan bisa dibikin dan dirawat sama masyarakat lokal. Modalnya cuma panas matahari gurun yang melimpah ruah. Dan disinilah bagian kerennya, sistem ini dirancang buat bisa jalan sendiri. Ini tuh semacam ekosistem buatan yang pinter banget, yang sengaja diciptakan buat ngatasin 2 masalah paling fundamental di gurun manapun. Dan 2 masalah itu ya, tentu saja, air dan nutrisi. Tanpa air yang cukup dan tanah yang subur, ya mana ada yang bisa hidup lama di gurun kan? Nah, inilah tembok besar yang harus dihancurkan sama sistem ini. Jadi cara kerjanya gimana? Bayangin siklus ini ya. Pertama, di kolam-kolam buatan, mata lele itu dibiarin mati dan membusuk. Ini ibaratnya kita bikin teh kompos raksasa. Terus, air yang udah kaya nutrisi ini meresap ke pasir di sekelilingnya. Nah, di darat, si kudzu minum air bernutrisi ini, sambil akarnya juga ngikat nitrogen dari udara. Ajaibnya, proses ini ngubah pasir gersang jadi tanah subur. Ini kayak mesin pupuk otomatis. Bukan cuma itu loh, sistem ini juga pinter banget hemat air. Lapisan mata lele di permukaan kolam itu fungsinya kayak